Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa atau taat kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Siapa yang taat kepada Allah, Allah kasih rezeki yang tidak terduga-duga. Siapa yang taat kepada Allah, Allah mudahkan setiap urusannya. Keep the faith, as-siqah billah. Percaya deh sama Allah. Nggak ada modal Ustadz, pengen nikah, ada Allah. Sehingga pas datang ngelamar, ada apa dek? Ini pak, saya mau melamar putri bapak. Emang adik punya modal apa? Allah. Wah itu berat tuh. Nolaknya juga berat. Waduh ini pakai bau-bau Allah lagi gitu kan ya. Ya sih Allah, cuman yang kelihatan apa? Kan Allah gak kelihatan gitu ya. Ya walaupun gak kelihatan, Allah lebih pasti pak. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bapak hafal surat Al-Muluk, jadi ceramah gitu. Jadi oh ternyata ada ini ustadz ya. Ya udah deh kalau ustadz gitu. Hafal Al-Quran, hafal surat apa? Al-Fatihah, Al-Ikhlas gitu. Oh ya udah itu aja maharnya. Lulus kan? Gara-gara mengandalkan Allah. Kalau perlu hafal beberapa ayat gitu masalah itu. Kalau mereka fuqara, asa ayyughniyahumullah. Pak, Allah berfirman. Langsung datang-datang Allah berfirman. Belum ngutarain ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Monggo, silakan duduk. Ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Ini Pak, saya hanya ingin sharing ayat. Awalnya langsung pakai ayat. Allah berfirman, kalau mereka fakir, Allah yang akan memberikan mereka kecukupan. Oh iya benar, saya tahu ayat itu. Terus Rasulullah bersabda, kalau datang seorang laki-laki yang baik akhlaknya melamar putri kalian, jangan ditolak. Wah, udah pakai Allah, pakai Rasul, susah ini. Dan pengalaman. Kalau ngandelin Allah itu selalu berhasil. Makanya saya tuh pernah dulu awal-awal saya belajar mobil. Dulu saya suka ngebut-ngebut di jalan. Jadi bawa mobil dengan gaya motor. Kalau gaya motor kan selap-selip tuh. Bawa mobil kan gak bisa gitu. Tapi karena saya emang senengnya ngebut, gak sabaran. Di jalan saya ngebut. Tiba-tiba di gang di Bandung tuh ada tentara naik motor. Keluar dari gang, saya tabrak. Sampai dia terjungkir jauh beberapa meter. Dan motornya itu ringsek. Alhamdulillah orangnya luka. Gak meninggal maksudnya, luka. Lalu dia pakai baju dinas kan? Alhamdulillah saya juga pakai baju dinas ustaz. Pakai jubah, pakai sorban saya mah dulu. Setelah saya konsen dakwah di anak muda, di anak geng motor, baru saya mencocokkan penampilan saya dengan dunia anak muda. Dulu jubahan, sorbanan, baju dinas. Dia juga baju dinas, jadi sesama lagi dinas nih. Pas dia awalnya wajahnya udah merah mau marah, saya keluar dari mobil ngelihat wajah saya, ini kiai kualat nih kalau saya macam-macam. Akhirnya dia terpaksa kalem aja. Aduh maaf saya nggak sengaja ngelihat tiba-tiba keluar dari gang. Oh ya nggak apa-apa, saya mah dinas di situ di Baros, itu salah satu kantornya di Baros saya dinas. Ya saya juga lagi dinas ke masjid. Mau ngajar ada pengajian sore ini. Oh ya udah nggak apa-apa Pak Ustadz, nggak apa-apa gitu. Udah aja. Ini gimana nih motornya? Gampang, nanti saya suruh orang untuk ngambil motornya. Udah alhamdulillah saya ganti rugi, dia nggak mau, selamat. Kenapa? Pertama mungkin ya karena Allah masih ingin menyelamatkan saya dari suatu musibah, bukan karena kebaikan saya tapi karena kemahagungan Allah. Dan di sisi lain mungkin salah satu rahasianya saya baca doa safar sebelum keluar. Soalnya ketika saya beli mobil saya nggak mau pakai asuransi, sehingga karena nggak pakai asuransi doa safarnya lebih serius. Kalau pakai asuransi kan tenang ada asuransi. Tapi kalau nggak ada asuransi ada Allah, berarti doa safarnya yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha bismillahirrahmanirrahim subhanallazi sakhkhara lana. Panjang, setengah jam doa safar doang. Kenapa? Ya Allah, ini mah enggak ada asuransi gitu. Jadi karena enggak ada asuransi doanya lebih serius. Kalau ada asuransi, ada TLO, ada all risk kan gampang, ntar tinggal diklaim. Intinya karena ngandelin Allah, Allah mudahkan urusannya. Selalu kayak gitu. Kalau melakukan sesuatu karena Allah, selalu Allah mudahkan. Tapi kalau kita tidak melibatkan Allah, bara'atum minallah, Allah berlepas tangan. Dan kalau Allah berlepas tangan, siapa lagi yang bisa memudahkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Libatkan Allah. Ada seorang sahabat datang ke Nabi
Dia bilang gini, "Ya Rasulullah, anak saya ditawan sama musuh." Ternyata anak dia itu ikut berjihad dan ketangkep sama musuh, ditawan. Dan musuh minta tebusan sekian ratus dinar, kalau nggak ditebus akan dibunuh. Dan waktu itu sahabat-sahabat yang kaya banyak yang lagi di luar kota juga lagi diutus untuk dakwah dan jihad, sehingga tidak ada sahabat yang bisa membantu laki-laki ini. Rasulullah juga nggak punya apa-apa, nggak punya harta. Dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anak saya ditawan, minta sekian ratus dinar. Kalau saya nggak menebus, nanti anak saya akan dibunuh. Gimana ini ya Rasulullah? Dia hanya memberi waktu saya 1 hari sampai besok." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya wahai bapak, ya Syekh, perbanyaklah mengatakan la haula wala quwata illa billah." "Oh gitu, ya Rasulullah?" "Ya gitu." Akhirnya dia pulang, nggak ngomong, "Ya sih, la haula wala quwata illa billah." Tapi yang lain nggak ngomong kayak gitu. Udah aja kalau Allah bilang la haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah. Jangan bilang cukup Allah lalu ada kalimat tapi. Hasbunallah sih, cuman. Nah ini nggak hasbunallah, karena hasbuna itu tidak ada cuman. "Oh gitu ya Rasulullah." Gitu. Udah dia pulang, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Sampai di rumah istri nanya, "Pak, gimana tadi sama Rasulullah? Udah dapat belum pinjaman untuk menebus anak kita?" "Udah dapat, Mah. Ini luar biasa." "Apa?" "La haula wala quwata illa billah." "Oh gitu, la haula wala quwata illa billah." Berdua tuh, suami istri soleh-soleha, sama-sama athiqah billah, sangat keep the faith. Enggak mengatakan, "Iya emang zikir, cuman uang konkretnya mana?" Enggak nanya-nanya kayak gitu. Udah aja, "Oh la haula," ya udah la haula wala quwata illa billah. Sepanjang malam mereka berzikir la haula wala quwata illa billah. Tiba-tiba waktu subuh ada yang ngetuk pintu rumah, tok tok tok, "Assalamualaikum." Terdengar suara anak laki-lakinya, pas dibuka benar anak laki-lakinya pulang dalam keadaan selamat. Dan ternyata di luar suaranya berisik, banyak suara kambing. Pas dilihat itu apa itu? Kambing, lebih dari 100 ekor. Kemudian ayahnya bertanya, "Apa yang terjadi? Bagaimana kamu selamat dan membawa banyak kambing?" Kata laki-laki ini, "Semalam tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berbaju putih, orangnya ganteng sekali, wajahnya bercahaya, datang melepaskan ikatan saya. Dan tiba-tiba waktu itu semua prajurit yang mengawal saya, yang menjaga saya itu tertidur pulas, sama sekali tidak terbangun. Sehingga saya bisa dilepaskan dan bahkan bukan hanya bisa menyelamatkan diri, tapi malah bisa mengambil ghanimah, membawa lebih dari 100 ekor kambing." Bayangin, kambing 1 ekornya aja udah berisik ya. Gimana 100 ekor? Berisik gak sih? Berisik banget kan ya? 100 ekor kambing yang berisik yang lagi dibawa sama anak muda ini tidak membangunkan prajurit penjaga yang lagi tidur. Ini qadarullah. Sehingga akhirnya dia selamat dan bahkan dapat ghanimah lebih dari 100 ekor kambing dari la haula wala quwata illa billah. Bukan berarti nggak ikhtiar. Kalau ikhtiar kita udah mentok, udah maksimal, jangan menyerah, jangan berhenti, karena selalu ada harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah selesai kalau kita berserah diri kepada Allah. Selalu ada harapan.